Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya Assalamualaikum batal. warahmatullahi wabarakatuh. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya pemirsa, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam program Live Interaktif Konsultasi Islam. Tentunya diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarin MA yang merupakan salah seorang tenaga pengajar atau dosen di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Seperti biasa kita akan sapa Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan kita akan berikan kesempatan juga bagi Anda bisa interaktif bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah Anda bisa telepon melalui WhatsApp call ya. Silakan catat nomornya di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Atau Anda bisa langsung telepon kami di nomor 0331 544 6087. Dan malam hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember, Ustadz Musyafa. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, gimana Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah. Sekitar Hamin 1 pekan Ustaz ya? Menjelang Ramadan. Iya. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang ikhlas. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Fikum barakallah. Nah, di kesempatan malam hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tersambung bersama siaran kami. Di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Soga FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Tua FM Riau dan juga Mas FM Seragen. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami di website www.dewanfatwa.com. Kita akan coba sampaikan sesaat lagi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembukaan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan, Allah jelaskan kepada kita tentang kesyirikan dan keburukannya. Dan perumpamaan-perumpamaan ini sangat indah untuk dikaji, untuk dipelajari, dan untuk disebarkan kepada manusia. Di sini saya ingin menyebutkan 3 ayat yang menyebutkan perumpamaan yang indah tentang buruknya kesyirikan. Yang pertama di surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita." Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung itu seperti laba-laba. Ittakhadat baita. Yang laba-laba tersebut membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang melakukan kesyirikan kepadanya seperti orang atau seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Rumah laba-laba itu tidak akan bisa melindunginya dari bahaya. Ada panas, dia kepanasan. Ada dingin, dia kedinginan. Ada hewan lain yang misalnya menyerang dia, maka dia akan
bisa dengan mudah diserang. Seperti itulah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta perlindungan kepada Allah, tapi malah meminta perlindungan kepada yang lainnya. Perumpamaan kedua, Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, ada perumpamaan yang dibuatkan untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba. Sesembahan-sesembahan tersebut tidak akan mampu menciptakan lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun sesembahan-sesembahan tersebut berkumpul, bersatu untuk menciptakan satu ekor lalat saja. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Kalau ada sesuatu yang diambil oleh lalat itu, mereka pun tidak akan mampu untuk mengambilnya. Saking lemahnya. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang meminta lemah, yang dimintai juga lemah. Inilah perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu lemah. Sesembahan mereka itu lemah semua. Sesembahan mereka lemah, mereka juga lemah. Maka ini sebuah kerugian yang sangat nyata. Kenapa mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha berkuasa atas segala sesuatu? Kenapa malah mintanya kepada makhluk yang lemah, bahkan sangat lemah sekali? Dia sudah lemah, meminta kepada sesuatu yang lemah. Ayat yang ketiga, ayat di surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu seperti orang yang jatuh dari langit. Seperti orang yang dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr. Kemudian diambil oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau dibawa oleh angin yang sangat kencang, fi makanin sahik, ke tempat yang sangat jauh. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah keadaannya seperti ini. Dia celaka. Kalau ada orang yang dilempar dari atas, kemudian disambar oleh burung, atau dibawa oleh angin yang sangat kencang, bagaimana keadaan dia? Tidak lain keadaannya celaka, tidak lain keadaannya binasa. Perumpamaan yang sangat luar biasa, menggambarkan betapa bahayanya perbuatan kesyirikan terhadap manusia. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepadanya, baik syirik besar maupun syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Orang yang melakukan kesyirikan, dia zalim kepada dirinya sendiri, dia juga sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun jazakumullah khairan Ustaz. Satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Tapi pemirsa, semoga apa yang disampaikan Ustaz singkat di perjumpaan awal ini menambah keteguhan iman dan juga ketakwaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan undang Anda, silakan yang ingin bergabung untuk bertanya, berkonsultasi secara langsung dalam program Live Interaktif Konsultasi Islam. Dan malam hari ini sudah ada penelpon pertama kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Ida di Solo, benar ya Bu ya? Iya. Baik, satu pertanyaan Iya, Ibu untuk Ustaz. Ustaz, silakan.
Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Dulu sebelum abah saya meninggal itu kan pernah jualan kaplingan ya Ustadz, kaplingan tanah gitu. Mm-mm. Nah itu waktu itu perjanjiannya di kaplingan itu yang saya tahu itu apa namanya kaplingan itu dibayar lunas 3 tahun begitu ya. Nah Dicicil itu ya Bu ya. setelah ya dicicil 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun kan itu sudah kaplingannya sudah dipecah, diatasnamakan gitu ya. Nah itu ada satu orang pembeli yang waktu itu sudah memberikan DP dan juga mungkin sudah mencicil tapi belum lunas. Kemudian sama abah saya itu masih diatasnamakan abah begitu ya, namanya di sertifikat itu yang sudah dipecah. Nah, abah saya itu meninggal tahun 2012, sudah 11 tahun yang lalu. Itu sertifikatnya di rumah masih ada atas nama abah. Tapi memang kami tahu kalau itu dulu sudah pernah di DP oleh seseorang begitu yang yang juga satu desa gitu di Tegal. Tapi orangnya itu sampai sekarang itu enggak pernah datang ke rumah begitu. Waktu abah meninggal juga enggak pernah ke rumah begitu. Sampai sekarang enggak tahu keberadaannya itu di mana begitu. Nah itu status tanah itu sertifikat itu gimana ya Ustadz? Apakah kami boleh menjualnya atau memang harus menunggu sampai orang itu melunasi? Padahal sekarang harga tanah kan sudah berbeda ya Ustadz. Itu nanti bagaimana untuk prosesnya seperti itu? Berarti sudah lebih dari 10 tahun Ibu ya, dari 2012 sampai Sudah 2024. lebih. Ya. Selama ini ada Sebenarnya komunikasi atau kontak nggak Ibu ke pembeli Nggak Ibu? ada. Nggak ada. Kita nggak punya nggak punya nomornya karena zaman dulu kan Abbas juga nggak punya nomor HP ya. Itu biasanya pembeli itu datang langsung ke rumah begitu. Nah itu dulu itu kalau nggak salah Ibu pernah cerita. Kebetulan saya kan di Solo, Ibu itu di Tegal ya. Tanahnya itu juga di Tegal. Pernah cerita itu ada saudaranya yang pembeli itu datang ke rumah, tapi katanya mau melunasi begitu tahun berapa, tapi ditunggu sampai sekarang ini juga nggak ada kabar begitu, nggak ada pelunasan dan nggak ada kabar, kita nggak punya kontaknya begitu. Baik. Kemudian itu mohon Ida, sebentar ya Bu, bisa tanya. Kalau misalnya di perjanjian ada klausul bahwa kalau tidak dilunasi selama berapa tahun ada konsekuensi demikian dan demikian? Kalau itu saya kurang tahu, Ustadz. Itu kan memang Abah dulu belinya itu 3 tahun sebenarnya. Jadi boleh dicicil 3 tahun. Dan semuanya memang yang pembeli yang lain sudah lunas dan sertifikatnya udah dibagikan ke ini ya. Cuma tinggal satu sertifikat itu memang yang atas nama Abah saya. Sebenarnya ada 3 sertifikat, cuma yang 2 itu di atas namakan saya sama adik saya. Nah itu yang satu itu karena sudah dibeli oleh maksudnya sudah di DP sama orang yang itu. Yang saya tanyakan jadi, tadi, yang kalau misalnya telat lebih dari 3 tahun, ada konsekuensi yang disebutkan tidak? Itu Abah itu jualan kapling dulu nggak ada ininya, cuman bilangnya pokoknya 3 tahun harus lunas gitu. Baik. Baik Ibu Ida, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazaki khairan. Iya, wallahu taala alam. Kalau memang sudah terjadi jual beli, maka hak kepemilikan sudah berpindah ya. Walaupun belum diatasnamakan pembeli ya. Tanah tersebut ketika sudah terjadi jual beli ya, maka hak kepemilikan sudah berpindah ke pembeli. Walaupun pembeli baru membayar sebagiannya. Dan walaupun sertifikat belum dialih namakan. Kalau misalnya ada keterlambatan dalam pembayaran, maka memang harusnya ditunggu ya. Harusnya ditunggu, kecuali ada klausul yang menjelaskan bahwa
Kalau misalnya sampai 3 tahun tidak dilunasi, maka DP hilang. Ada klausul seperti itu, ya sudah. Persetujuan harus dijalankan. Kalau sampai 3 tahun tidak dilunasi, maka DP menjadi hangus misalnya. Klausul seperti itu menurut pendapat yang ana lihat paling kuat, tidak ada masalah. Dan ketika terjadi apa yang disebutkan dalam klausul tersebut, maka DP menjadi milik penjual dan tanah kembali ya ke penjual. Kalau tidak ada klausul seperti itu, berarti kembali ke hukum asal bahwa jual beli tetap berlaku. Adapun perubahan harga, ya, maka ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah perubahan harga itu, dan itu menjadi milik pembeli. Dan pembeli wajib untuk membayar sesuai dengan nominal ketika akadnya. Kalau misalnya diinginkan adanya musalahah, ya, atau perdamaian, maka boleh saja. Boleh saja misalnya pemilik atau penjual, ya, misalnya penjual mengatakan ini kan sudah 10 tahun, mohonlah ada pengertian untuk ada penyesuaian harga. Tapi ini tidak bisa dipaksakan. Kalau mereka rela dengan adanya penyesuaian harga, alhamdulillah. Kalau mereka tidak rela dengan penyesuaian harga, maka ya apa adanya. Harga yang dulu terjadi atau disepakati, itulah yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh dia. Atau misalnya ada perdamaian untuk membatalkan akad. Misalnya pihak keluarga atau pihak anak mendorong kepada calon pembeli, kepada pembeli untuk membatalkan jual belinya. Boleh enggak jual belinya dibatalkan? Kita kembalikan uang yang dulu diserahkan, atau bahkan ditambahi. Misalnya yang diserahkan dulu 10 juta, kita tambahi 15 juta, kita kembalikan. Tapi dengan syarat tidak ada paksaan di sini. Kalau misalnya akhirnya pembelinya rela untuk pembatalan akad, ya alhamdulillah, itu bisa dijadikan sebagai opsi. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, ini bukan berarti akadnya jadi ganda, Ustaz, ya, ketika yang Tidak. tadinya misalnya deal dengan harga 100 juta kemudian sekarang jadi 200 juta gitu, Ustaz. Enggak. Akad tidak batal karena akad itu harus dijaga. Akad itu harus dijaga keberlangsungannya oleh dua belah pihak. Ketika tidak ada sesuatu yang membatalkan akad, maka akad dianggap berlangsung. Dan akad tidak bisa dibatalkan kecuali tadi ada perjanjian misalnya. Atau misalnya dua belah pihak sepakat untuk membatalkannya. Baru bisa. Kalau salah satu pihak ya berinisiatif untuk membatalkan sedangkan pihak lain tidak mau, maka akad harus tetap dijaga. Jalankan, Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan ini semoga menjadikan kehati-hatian bagi siapapun yang mungkin melakukan sistem jual beli seperti ini. Karena ketika jual beli sudah berpindah status kepemilikan, Ustaz. Iya. Ini berbeda dengan utang piutang, Ustaz, ya. Iya. Taib, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi untuk Ibu Ida di Solo. Taib, silakan yang mau bertanya, sekali lagi Anda bisa telepon langsung di jalur WhatsApp ya 0821 706087. Kita bergeser ke Makassar, Ustadz, ada Ummu Hisham. Fatwa TV, Assalamualaikum Ummu Hisham. Halo Ummu Hisham, Fatwa TV. Salam. Ya, baik. Sudah tersambung dengan suara kami Ummu Hisham? Ya, Iya. sudah tersambung, Baik, Ustaz. silakan satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika memimpin sebuah forum rapat atau pembacaan mahasiswa, moderator menggunakan doa-doa yang biasa kami pakai seperti membuka majelis ketika kajian, doa untuk menambah ilmu, terus kemudian ditutup dengan doa
penutup majelis, apakah itu boleh jika peserta rapat atau pembacaan itu muslim dan non muslim? Manarannya Ustaz, jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Jazakillah khair. Iya. Wallahu taala alam, ana melihat dibolehkan ya, dan ya niatkan hal tersebut untuk mengajak kaum muslimin. Ya, niatkan hal tersebut untuk mengajak kaum muslimin. Selama doa-doanya isinya tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada masalah ya. Asalkan yang memimpin doa kaum muslimin ya, yang memimpin doa seorang muslim ya. Doanya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka insya Allah dibolehkan. Dan niatkan ya untuk mengajak kaum muslimin, karena di dalam forum tersebut mayoritas kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jadi diperbolehkan Ustaz ya. Ya. Boleh nggak Ustaz seorang moderator menyampaikan bagi yang beragama lain silakan berdoa masing-masing seperti itu? Tidak perlu. Berarti kita tidak perlu menyampaikan Ustaz ya? Tidak perlu menyampaikan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Berikutnya kita sapa penelpon ketiga, ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum Umu Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu pertanyaan untuk Ustadz, silakan. Iya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Iya, izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Begini Ustaz, Ana masih dalam masa iddah setelah suami Ana meninggal bulan lalu. Ana seorang bidan, bolehkah Ana terima pasien berobat laki-laki yang didampingi keluarganya? Saat Idul Fitri nanti, bolehkah Ana sholat Id di lapangan dan lebaran di rumah orang tua yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah Ana? Baik. Masih masa idah berarti ya, nanti setelah lepas Ramadan masih masa idah juga ya? Masih, baru Baik. bulan lalu. Baik, terima kasih Umu Yodi Ya, pertanyaan. Itu prakteknya di rumah. Buka prakteknya di rumah Umu Yodi. Iya, buka prakteknya di rumah Ustaz. Nah, Baik. di rumah. Iya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Barakallahu fikum. Silakan. Masya Allah, pertanyaan bagus ya. Untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan masih dalam masa iddah, bolehkah dia membuka praktek di rumahnya sebagai seorang dokter dan menerima pasien? Maka jawabannya wallahu ta'ala alam, yang seperti ini dibolehkan ya. Dia nggak keluar rumah, dia tidak keluar rumah dan menerima pasien, ya tidak ada masalah. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ada kewajiban untuk ihdad bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apa itu ihdad? Ihdad itu tarkuz zina wa ma yad'u ila zawaj. Ihdad itu meninggalkan perhiasan-perhiasan dan apapun yang mendorong seseorang untuk menikah. Jadi kalau dia sebagai seorang dokter ya, maka dia tidak boleh berhias. Dia tidak boleh berhias. Hias ya, berhias misalnya pakai bedak, pakai kosmetik, pakai lipstik, pakai parfum, ini tidak dibolehkan. Ya silahkan melakukan praktek di rumah ya, tapi tidak boleh menggunakan perhiasan-perhiasan. Bahkan pakaian pun gunakan pakaian yang biasa banget ya. Sampai berapa? 4 asyhuri wa 10. Sampai 4 bulan 10 hari. Sampai 4 bulan 10 hari. Ini kewajiban ihdad ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kemudian untuk salat Id di dekat rumah, apakah dibolehkan? Wallahu ta'ala alam. Kalau sampai diharamkan tidak ya. Kalau ingin ya melakukan yang seperti itu, silahkan. Silahkan untuk melakukan salat Id. Ya insyaallah tidak ada masalah ya, maksudnya tidak diharamkan.
Begitu pula dengan berkunjung ke rumah orang tua di hari raya. Berkunjung ke rumah orang tua di hari raya yang jaraknya juga tidak terlalu jauh, hanya 150 meter. Maka Anda melihat yang seperti ini insya Allah ada keringanan. Karena itu dekat dan ada kebutuhan yang mendesak untuk itu karena hari raya. Ya, biasanya di hari raya itu ada dorongan yang sangat kuat untuk silaturahim ke rumah orang tua. Terutama ketika siang hari ya. Kalau malam hari ya sebaiknya ditinggalkan. Ya siang hari ke sana sekadarnya. Kemudian setelah itu segera untuk pulang kembali. Ya demikian, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi. Baik pemirsa dan juga penyimak program live interaktif konsultasi Islam, kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan ya separuh perjalanan. Yang mau bertanya silakan. Kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustaz dari Pariaman. Kali ini ada Pak Efrian, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Efrian. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Mau nanya nih Pak Ustadz. Ini masalah utang piutang Pak Ustadz. Dulu kan orang tua saya kan udah meninggal. Baru kemarin meninggalnya. Waktu saya masih kecil dia kan ada utangnya. Terus utangnya itu tahun 2005 Pak Ustadz. Pas dia mau meninggal dia ngasih kabar katanya dia ada utang katanya ke tetangganya katanya. Tetangga itu rentenir. Pas dia setelah saya udah meninggal saya mau bayar, katanya dulu utangnya sekitaran 2.500.000 katanya tahun 2005. Pas tahun 2023 saya mau lunasin, katanya kalau tahun dulu sama tahun sekarang beda mata uangnya katanya. Gimana tuh Ustaz cara membayarnya Ustaz? Baik. Sekarang Nominal mintanya berapa sekarang? Beda katanya. Katanya 2005 2.500 itu beda sekarang sama 2023 katanya. Itu sudah berapa tahun itu? Hampir 20 tahun Ustaz. Iya. Iya. 18 Dulu tahun ya. harga bensin masih 1.200 Ustaz. Baik, terima kasih Pak Efrian dia pertanyaannya. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa merubah jumlah nominal Ustaz ketika itu sudah beda tahun? Iya. Ya, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Pada asalnya, ya, hutang itu dibayar sesuai dengan nominalnya. Uang dengan nominal 1 juta, maka dibayar dengan uang dengan nominal 1 juta. Pada asalnya demikian. Para ulama mengecualikan keadaan ketika inflasinya sudah di luar kewajaran. Dan Anda melihat juga fatwa dari sebagian lembaga fatwa dunia, ya. Mereka membatasi sampai apabila perbedaannya sepertiga. Ya, sampai perbedaannya sepertiga lebih, ya. Sepertiga atau lebih, maka dianggap harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Bagaimana menyesuaikannya? Misalnya dengan mengacu pada harga emas di tahun itu. Kemudian kita sesuaikan dengan harga emas di tahun kita. Misalnya di tahun 2005 utangnya tersebut bisa digunakan untuk membeli 1 gram emas, maka bayarnya ya misalnya dengan harga 1 gram emas di tahun ini. Tapi tadi ini bukan sesuatu yang disepakati. Ini bukan sesuatu yang disepakati. Ada ulama yang tetap mengatakan dia kan memang utang rupiah. Dia utangnya rupiah. Maka bayarnya juga dengan rupiah. Adapun perubahan nilai rupiah, maka itu tidak mempengaruhi. Ya.
itu tidak mempengaruhi. Dia utangnya bukan utang emas. Maka ya patokannya bukan emas lagi. Patokannya memang rupiah. Dan sudah ada patokan rupiahnya. 1 juta ya 1 juta. Ada yang tetap ya berpegang teguh pada hukum asal ini. Karena memang hutangnya dia segitu, maka bayarnya juga segitu. Namun para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pendapat yang tadi saya sampaikan dari sebagian ulama itu pun pendapat yang kuat ya. Kenapa? Karena kalau perbedaannya sudah sangat jauh ya, maka ada sisi kezaliman di sini. Ada sisi apa? Kezaliman. Orang yang ngasih hutang itu sudah menahan diri untuk tidak menggunakan uangnya. Dalam waktu yang lama, ternyata setelah itu dikembalikan dan nominalnya sudah jauh nilainya sudah jauh berkurang. Nominalnya sama, tapi nilainya sudah jauh berkurang. Sehingga ya pendapat yang mengatakan apabila perbedaan nilainya itu sampai ya melebihi sepertiga, maka harus disesuaikan. Ini pendapat yang juga kuat ya, dan insya Allah hal tersebut sesuai dengan asas keadilan yang dibawa oleh Islam. Karena kalau tetap menggunakan nominal aslinya, maka di sini ada nilai menzalimi orang yang memberikan piutang yang sudah membantu dia. Coba bayangkan kalau misalnya hutangnya di tahun 1990 misalnya, sebelum adanya krisis moneter di tahun 99. Waktu itu dolar masih di bawah 5.000, bahkan di bawah 3.000, 2.500-an sekitar itu. Dan sekarang dolar sudah 15.000 ke atas. Ini perbedaan yang sangat banyak sekali. Dulu waktu itu emas harganya masih sangat murah apabila dibandingkan dengan uang di waktu itu. Sekarang harganya sudah 1 juta lebih. Maka sesuai dengan asas keadilan yang dibawa oleh Islam, maka sebaiknya yang seperti ini atau harusnya disesuaikan dengan nilai emas yang ada di waktu itu. Ya, coba dilihat ya perbedaan nilai uang di tahun 2005 dengan uang di tahun 2024 ini. Apakah perbedaan nilainya itu melebihi sepertiga ataukah tidak? Kalau ternyata melebihi sepertiga, maka kita bisa menggunakan fatwa dari sebagian lembaga fatwa ini, yaitu dengan disesuaikan nilainya, kemudian dikembalikan nilainya kepada emas, kemudian setelah itu disesuaikan. Demikian, wallahu taala alam. Adapun bunga, ya maka tidak ada kewajiban untuk membayar bunga karena tadi disebutkan rentenir, maka bunga yang diminta jangan dikasih. Tapi lihat berapa hutang asalnya. Kalau perlu disesuaikan karena ada perbedaan sampai sepertiga misalnya, maka silahkan disesuaikan. Tapi untuk bunga, ya jangan dibayar karena itu riba. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh Ustaz ya ada penambahan yang disepakati itu Ustaz ya. Tidak boleh, jadinya riba nanti. Tapi walaupun tuh beda tahunnya sudah selama itu Ustaz ya. Iya, makanya tadi dikembalikan kepada kita lihat perbedaannya. Apakah perbedaan itu sudah melebihi sepertiga ataukah belum? Kenapa sepertiga? Karena Rasulullah mengatakan ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kalau perbedaannya sudah mencapai sepertiga atau lebih, ya sudah, ya harus disesuaikan. Kita pilih pendapat itu untuk maslahat ya. Karena kalau ini tidak dibuka, nantinya orang-orang akan lebih malas untuk melakukan amalan saleh ini yang sangat besar pahalanya, yaitu memberikan hutang kepada
orang lain sebagai bentuk bantuan. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, semoga Fikum bermanfaat ya untuk Pak Efrian dari Pariaman yang bertanya tadi. Kemudian kita akan bergeser Ustaz ke penelpon berikutnya. Kali ini ada hamba Allah di Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, silakan Ibu, sudah tersambung suaranya dengan kami. Satu pertanyaan untuk Ustaz. Iya, Afwan, Ustadz, Ana mau bertanya, ini mungkin seperti aib keluarga, tapi ini sangat ini banget ya, sangat ini banget kesehatan mental, dan juga ini tentang ibu saya. Jadi ibu saya ini kan dia itu terlilit hutang, dan juga sampai dia akhirnya itu memaksa untuk warisan bapak saya. Dia itu pengen menguasai setengahnya itu, Ustadz. Dan setelah itu juga ibu saya itu punya sifat ini mudah berbohong. Dia tuh menepati mudah untuk berjanji gitu, tapi susah untuk menepatinya gitu, Ustadz. Terus gimana ya Ustadz solusinya, sampai saya juga sampai jadi psikosomatis, dan saya memang tiap hari itu saya seperti jadi khawatir ibu saya itu membuat masalah gitu, Ustadz. Ini kalau misalkan dibicarakan ke keluarga, apakah tidak aib, Ustadz? Apakah dengan kelakuan ibu saya itu termasuk sebenarnya dia sudah tidak pantas untuk berusaha ya, Ustadz? Gimana Ustadz Untuk berusaha apa? Maksudnya ibu saya kan masih ada usaha, Ustadz, tapi dengan kelakuannya ibu saya itu mudah berbohong, gitu, mudah membuat janji gitu loh. Tapi Usahanya berupa apa? ada sih Ustadz. Pokoknya ini berhubungan dengan ya ini juga, maksudnya kalau misalkan tuh masalah itu bisa ini ke hukum gitu loh, Ustadz. Nah, yang saya suka, soalnya saya hampir tiap hari saya ditagih-tagih sama orang-orang gitu loh, Ustadz. Nah, itu ibu saya itu sampai terlilit hutang, sampai memaksa untuk meminta kalau misalkan ada warisan bapak saya terjual, dia maksa untuk minta setengahnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu ibu saya itu dapat haknya 1/8. Dan saya pun sebenarnya kalau misalkan saya dapat, sebenarnya saya juga mau memberikan kepada ibu saya. Tapi saya ingin uang itu kalau misalkan udah dibagi itu dikasih dulu haknya ke saya gitu loh, karena ibu saya itu ini nggak bisa mengelola uang, Ustadz, gitu loh, Ustadz. Ya. Gimana ya, Ustadz? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ya, ibu yang demikian ya kita harus bersabar dalam menyikapinya. Yang berhubungan dengan harta waris, ya, kalau misalnya dikhawatirkan adanya percekcokan, adanya perselisihan, ya, maka sebaiknya didatangkan orang yang dihormati oleh semua pihak. Misalnya seorang ustadz atau seorang ulama yang memang tahu tentang pembagian harta waris. Datangkan dan pastikan bahwa ulama atau ustadz tersebut dihormati oleh semua pihak. Kemudian jangan hanya datangkan. Kita minta ustadz atau ulama tersebut untuk menjelaskan tentang hukum waris. Kemudian disampaikan saja. Dibuat perjanjian bahwa semua rela dengan pembagian tersebut. Kalau misalnya ini tidak cukup, maka silahkan dibawa ke pengadilan. Ini semuanya agar apa? Agar percekcokan tidak semakin besar. Taib. Ini yang berkaitan dengan
harta waris. Setelah dibagi dengan baik sesuai dengan hukum Islam, maka ana memberikan saran kepada anak-anak dari ibunya, ibu yang demikian, agar mereka berbuat baik kepada ibunya, agar mereka bersabar dengan kekurangan yang ada pada ibunya. Kalau misalnya ya anak-anak melihat bahwa tindakan ibunya itu membahayakan ibu sendiri atau bahkan membahayakan anaknya, ketika itu anak-anak bersepakat untuk menjadikan ibunya tidak punya usaha atau tidak melakukan hal tersebut. Ini apabila pertimbangannya bahwa pekerjaannya tersebut atau perbuatannya tersebut nantinya akan mendatangkan bahaya besar bagi ibunya dia, ibunya mereka, ataupun bagi anak-anaknya. Ya, sebenarnya melarang ibu untuk membuka usaha ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Jangankan itu, kata-kata saja tidak boleh. Fala taqul lahuma Jangan katakan kata-kata kepada kedua orang tua. Padahal kata ini dalam bahasa Arab adalah kata yang paling ringan yang bisa menyakiti hati orang tua, yang bisa mengganggu hati orang tua, tapi dalam tingkatan yang paling ringan. Apalagi sampai menghalangi ibu untuk berhenti dari usahanya. Ini tentunya lebih parah dari kata-kata Tapi apabila usaha ibu atau bisnisnya ibu apabila terus dilakukan oleh ibunya membahayakan ibu sendiri, bisa sampai dipenjarakan, atau membahayakan anak-anaknya juga bisa dipenjarakan misalnya, maka ketika itu kita melihat maslahat yang lebih besar untuk menghentikan ibu dari pekerjaannya. Dan ketika ibu dihentikan dari pekerjaannya, anak-anak juga harus memberikan kegiatan, kesibukan kepada ibunya yang disukai oleh ibu, agar ada dua kebaikan di sini. Kebaikan yang pertama menyelamatkan ibu dan anak-anaknya dari bahaya. Kebaikan yang kedua, ibu bisa punya kegiatan yang menjadikan ibu tidak terganggu pikirannya. Intinya kita harus tetap menjaga maslahat dan bersabar untuk menghadapi orang tua yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Jawaban anak ini berdasarkan pertanyaan yang disampaikan. Anak tidak tahu bagaimana kenyataan di lapangan. Dan bisa jadi apabila anak tahu kenyataan di lapangan, jawabannya bisa berbeda. Tapi karena saya menjawab sesuai dengan pertanyaan, maka ini yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah hal seperti yang mungkin dilakukan ikhtiar seperti itu termasuk bentuk, kedurhakaan kepada orang tua, Ustadz? Tidak, jelas. Ini bukan kedurhakaan. Apa bentuk penjagaan, Ustadz? Ini justru malah bakti kepada orang tua. Karena orientasinya adalah menyelamatkan orang tua dan anak-anaknya dari ancaman bahaya yang besar. Coba bayangkan kalau orang tua seperti itu dibiarkan. Akhirnya dia banyak menzalimi orang. Kemudian dia sendiri bisa jadi malah terkena bahaya itu, dipenjarakan. Ini malah lebih berbahaya lagi. Baik. Jadi bentuk bakti kepada orang tua bisa jadi dalam bentuk ini. Jadi menghalangi orang tua dari sesuatu yang membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Baik, Ustaz, ya. Wallahu a'lam. Dan ini bagian dari kepekaan seorang anak juga pada orang tua ya. Baik, kita akan bergeser ke penelpon berikutnya dari kawasan Pontianak. Kali ini ada Ibu Alia. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Alia. Ustaz, saya izin bertanya mengenai puasa dan sholat. Apakah termasuk pembatal puasa? Apakah termasuk pembatal puasa dan sholat jika menelan kembali air liur yang sudah keluar sampai bibir luar?
Pada saat sholat, biasanya saya menahan air liur di mulut saya. Dan saya sudah kepikiran gitu, Ustadz, sudah tahu kalau tetap saya tahan dan melanjutkan Al-Fatihah ke ayat selanjutnya, air liur tersebut akan keluar dan masuk lagi. Atau terkadang jika sudah keluar, saya tarik lagi masuk ke dalam mulut dan saya telan dengan sengaja. Saya masih sering melakukannya, Ustadz, pada saat puasa maupun saat sholat. Apakah kondisi tersebut memang pembatal puasa dan juga sholat, Ustadz? Saya merasa gelisah karena takut puasa dan sholat saya batal gara-gara ini. Mohon penjelasannya, Ustadz. Itulah pertanyaan dari saya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang seringkali tidak dibayangkan ya oleh kita sebagai penjawab atau narasumber. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan Bu Alia ini saya khawatir datang dari rasa was-was atau penyakit was-was yang sudah menghinggapi Bu Alia. Kalau ternyata ini memang datang dari penyakit was-was yang menghinggapi Bu Alia, maka ana memberikan saran untuk tidak mempedulikan. Jangan pikirkan hal-hal yang seperti ini. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang kecil seperti ini. Coba bayangkan kalau air liur itu tidak boleh ditelan. Betapa beratnya hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat itu. Air liur yang ada di mulut silakan ditelan. Baik ketika sholat maupun ketika puasa. Para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa air liur itu menelannya membatalkan puasa. Selama ini saya tidak pernah membaca yang seperti itu. Yang ada perbedaan pendapat itu dahak. Ya. Kalau dahak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dahak boleh ditelan ataukah tidak? Tapi kalau air liur, saya belum menemukan ada pendapat ulama yang mu'tabar ilmunya yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang yang berpuasa ataupun orang yang sholat itu menelan air liurnya. Air liur yang sampai ke bibir, ya berapa persen? Sedikit sekali. Oleh karenanya, ya saya sampaikan dengan tegas bahwa air liur itu tidak membatalkan puasa ketika kita menelannya. Yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah dahak. Ya, bahkan misalnya ya ada sisa-sisa makanan yang akhirnya terbawa oleh air liur. Akhirnya kita telan. Kalau misalnya memang karena kita tidak tahu atau karena kita tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang tidak kita sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kalau di dalam air liur tersebut ternyata ada sisa-sisa makanan ya yang akhirnya tertelan tanpa kita sengaja, maka tidak ada masalah karena memang kita tidak sengaja menelannya. Kita ingin menelan air liur, bukan ingin menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Ya, wallahu taala a'lam. Intinya jangan sampai penyakit was-was itu dipelihara. Kita harus lawan. Dan termasuk di antara cara yang paling efektif untuk melawan penyakit was-was adalah dengan tidak mempedulikannya, ya, dengan mengacuhkannya. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Alia dari Pontianak tadi. Kita sapa penelpon terakhir ini Ustaz ya, dari Abu Hafiz di Madura. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan singkat Pak ya, silakan. Ya, begini Ustaz, rencana anak saya bulan depan insya Allah di bulan Syawal ini akan mengadakan
akad nikah. Ya. Nah, anak saya itu laki-laki. Di sana kalau setelah akad nikah itu biasanya langsung berdiri dan mengadakan acara Maulid Nabi begitu, Ustaz. Padahal anak saya itu sudah dipondokkan ke pondok-pondok sunnah, sudah mengerti sunnah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, saya rencananya tidak mau hadir. Alasan saya itu karena setelah akad nikah ada ajaran yang bukan yang menyimpang itu. Dicampur adukkan antara yang hak dengan yang sunnah. Nah, ternyata anak saya jawabannya nggak enak sama orang atau saya ingin kawin lagi. Kawin lari. Solusinya itu, iya, kawin lari. Nah, solusinya bagaimana, Pak Ustadz? Saya sendiri kalau ada acara yang nggak ada sunnahnya itu, aku agak ngeri untuk menghadiri itu, untuk mengingkari cuma mengingkari dengan di hati, di lisan tidak bisa, dengan kekuasaan nggak bisa. Sepertinya di hati. Itu sangat risih sekali, Ustaz. Tolong jalan keluarnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin terus terang saja ya jalan keluarnya terus terang saja kepada pihak mempelai wanita dengan mengatakan saya tidak ingin dalam acara akad nanti ada hal-hal yang saya tidak menginginkannya. Terus terang saja. Seperti misalnya katakan saja maulid. Kalau memang acaranya tidak bisa diubah, maka mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri acara tersebut. Anak saya akan datang sendiri. Karena laki-laki itu tidak perlu ada walinya. Yang perlu ada walinya atau wajib ada walinya adalah anak perempuan. Ya. Sampaikan saja dengan terus terang. Dan sampaikan bahwa ini bukan karena kita benci kepada keluarga mempelai wanita, tapi karena menurut pemahaman yang ada pada kita, menghadiri acara yang seperti itu tidak dibolehkan. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua misalnya, tolong dijeda, sampaikan kepada mereka, tolong dijeda antara akad nikah dengan acara tersebut, acara yang tidak ada tuntunannya itu. Dijeda, dikasih jeda misalnya 1 jam, dikasih jeda misalnya 2 jam. Sampaikan itu kepada mereka. Kemudian ketika ada jeda, maka silahkan langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika acara acara yang tidak ada tuntunannya tersebut belum dimulai. Ini pun bisa dijadikan sebagai solusi. Intinya sekarang komunikasikan dengan baik. Jalin komunikasi dengan baik, ya, sehingga ada banyak solusi yang bisa kita pilih di situ. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan sekali lagi ini mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya yang hadir di studio, baik Anda yang bertanya juga secara langsung atau mungkin Anda yang hanya menonton, pemirsa ya. Dan sekali lagi Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV Anda bisa akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Dan kita juga mengundang Anda untuk bisa bersama-sama ta'awun menyukseskan program-program dakwah yang digagas oleh tim Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas donasi dan bantuan yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Besok siang juga kita akan hadir program live interaktif Penjaga Iman ya, insyaallah bersama dengan Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah setiap Selasa siang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa bertanya secara langsung nantinya insyaallah melalui studio Jakarta. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan sampai bertemu kembali insyaallah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci.
atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.